Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Di tengah pemulihan kesehatan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, lantaran alergi kulit, ia dan Ibu Iriana nampak akan pergi berlibur bersama dengan cucu-cucunya. Jokowi menyebut saat ini kondisi kesehatannya baik-baik saja. Di tengah masa pemulihan kesehatan, Presiden ke-7 RI Joko Widodo bersama Ibu Iriana mengajak anak dan cucunya berlibur. Jokowi pergi bersama 3 orang cucu dari putrinya Kahiyang Ayu, yakni Sedah Mira Nasution, Panembahan Al Nahya Nasution, dan Panembahan Al Saud Nasution. Mereka bertolak dari kediaman Jokowi di Sumber, Solo, Jawa Tengah. Ketika disinggung mengenai kondisi kesehatannya, Jokowi mengaku tengah dalam masa pemulihan. Mau kemana, Pak? Ini ngantar cucu, antar anak dan cucu keluar kota. Kondisi secara umum seperti apa, Pak? Ya baik-baik saja. Baik-baik saja, tapi masih dalam sedikit pemulihan. Dalam rangka liburan ya, Pak? Gimana? Dalam rangka liburan? Ya, ngantar anak. Sebelumnya Jokowi dikabarkan mengalami alergi kulit sehingga nampak seperti ada peradangan di bagian wajah. Ajudan Jokowi pun menyebut kondisi kesehatan Presiden ke-7 itu baik-baik saja. Kondisi Bapak membaik, sedang proses pemulihan, dan kalau memang secara visual kita bisa lihat ya, kulit Bapak memang agak berubah. Tapi secara fisik memang secara fisik oke, beliau nggak ada masalah. Beliau sangat-sangat sehat walafiat. Dan tidak ada penyakit lain selain alergi toh? Gimana? Tidak ada penyakit selain alergi toh? Nggak ada, nggak ada. Memang secara medis disampaikan dokter ke kami juga, alerginya beliau itu menyebabkan adanya peradangan. Disinggung kabar bahwa Jokowi terkena autoimun, Kompol Syarif tidak berkomentar. Menurutnya, hal tersebut dirasa dokter yang lebih tepat menjelaskan. Dari Solo, Jawa Tengah, Fendi Rois, TV One mengabarkan. Kami dilahirkan untuk menjadi besar tanpa melupakan akar. Untuk menjadi yang terdepan, tanpa melupakan arti kemanusiaan. Untuk memberikan arti tentang dedikasi dalam memaknai hidup dan mewujudkan mimpi. Karena komitmen adalah segalanya bagi kami. Ya, lantas seperti apa sebenarnya diagnosis alergi kulit yang diduga dialami oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo? Bersama kita pemirsa sudah bergabung dokter kecantikan sekaligus juga konten creator Dr. Richard Lee. Dr. Richard, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat sore. Dokter, kondisi mengenai kulit dari Pak Jokowi ini menjadi perbincangan sekali di masyarakat. Ada juga yang mengatakan alergi, ada yang mengatakan peradangan, ada yang mengatakan ada penyakit-penyakit lainnya. Tapi pandangan dari dokter sebagai dokter kulit, bagaimana sebenarnya kondisi kulit dari Pak Jokowi ini, Dok? Saya disclaimer dulu sebelumnya, saya belum pernah memeriksa Pak Jokowi, jadi saya hanya melihat dari video saja. Jadi sebenarnya dari video yang kita amatin, yang saya amatin, itu semuanya benar ya. Jadi ada alergi di sana, ada peradangan di sana. Tapi saya nggak setuju mungkin kalau alerginya topikal ya. Kalau alergi topikal itu kan hanya terjadi pada satu tempat. Kalau kita lihat ini kan terjadi pada wajah, leher, dan tangan ya. Kalau yang terlihat kita ya. Sehingga ini kelihatannya sistemik. Nah, alergi yang sistemik seperti ini ada beberapa penyebabnya. Yang pertama bisa terjadi karena dark eruption, jadi karena alergi obat. Misalnya Pak Jokowi makan obat sesuatu, terjadi alergi, muncul ruam semua tubuhnya. Nah ini munculnya manifestasinya itu bisa ke kulit, terjadi juga peradangan, sehingga kan perubahan pada mata ya jadi lebih kecil ya, kelihatan sekali terjadi peradangan di situ ya. Yang kedua bisa juga terjadi foto allergic eruption namanya ya. Jadi ini kena cahaya matahari, terutama kan Pak Jokowi baru pulang dari Vatikan ya. Jadi bisa karena alergi cahaya matahari di sana, atau juga bisa terjadi karena autoimun juga. Nah untuk pemeriksaan lebih lanjutnya harus diperiksa dulu lab darah untuk bisa menegakkan diagnosis secara pastinya. Oke. Tadi dokter sudah menyebutkan ya ada kemungkinan misalnya salah mengkonsumsi obat atau obat yang dikonsumsi begitu, ada juga cuaca. Tapi
kalau kebiasaan mungkin dok, ataukah ini juga berpengaruh menjadi faktor pemicu atau misalnya stres begitu, karena banyak juga yang mengaitkan terkait ini, sehingga akhirnya memicu alergi kulit ataupun peradangan dok? Bisa, salah satu nama penyakitnya itu adalah toxic erythema. Toxic erythema itu terjadi karena faktor umur, terjadi karena faktor stres, dan faktor pikiran juga bisa ya terjadi ya. Tapi itu daya tahan tubuhnya juga tidak cukup ya, nggak cukup kuat ya. Itu bisa terjadi sih sebenarnya. Oke, tadi kan dokter menyebutkan ya agenda Pak Jokowi pulang dari Vatikan, tadi kemudian ini bisa menjadi salah satu spekulasi Pak Jokowi mengalami alergi seperti ini. Apakah memang seorang Pak Jokowi individu yang memiliki jadwal padat begitu ya, dan juga tadi tingkat stres tinggi, sehingga memang rawan terkena diagnosis alergi seperti ini? Karena kan kalau kita lihat ada banyak pejabat-pejabat lainnya juga mungkin kesibukannya cukup padat, tapi Pak Jokowi mengalami hal ini, dokter. Kalau kita ngomong alergi, ini sesuatu hal yang sebenarnya masih banyak tidak diketahui ya. Masih banyak unknown ya. Jadi belum terbuka tabirnya secara utuh ya. Ada seseorang yang makan obat tertentu tidak alergi, namun beberapa tahun kemudian di hari tuanya, dia menjadi obat tersebut. Nah itu sampai sekarang masih tidak diketahui penyebabnya apa. Ada juga orang yang pergi ke Vatikan berulang kali, nggak muncul alergi. Satu kali pergi ke Vatikan, lalu muncul alergi, itu bisa terjadi. Nah biasanya faktor-faktor yang menunjang terjadinya itu seperti faktor umur biasanya. Faktor umur, daya tahan tubuh, konsumsi obat-obatan jangka panjang, stres, itu sangat berpengaruh sekali sih. Jadi kalau saya ngelihat kan dari keterangan dari Pak Jokowi, keterangan dari ajudannya juga, ini kan dalam proses pengobatan, dan saya lihat juga Pak Jokowi bisa aktivitas seperti biasa. Artinya ini sepertinya sih sudah ditangani dengan baik, sudah ringan sekali. Cuma mungkin harus diwaspadain aja ya. Jangan sampai ini adalah penyakit autoimun. Soalnya kalau misalnya ini penyakit autoimun kan harus diobati lebih lanjut. Saya harap sih ini cuma sekedar alergi cahaya matahari di Vatikan saja. Oke, tadi sudah ada penanganan tentunya ya dok yang sudah dilakukan oleh tim dari Pak Jokowi. Tapi mungkin sebagai edukasi saja dokter, jika ada dugaan alergi kulit seperti ini, langkah-langkah apa saja ini yang biasanya direkomendasikan untuk dilakukan ya bagi para penderitanya? Segera mencari pertolongan ahli, lakukan cek darah, lakukan cek-cek kesehatan terkait untuk mencari penyebabnya apa. Syukur alhamdulillah kalau misalnya penyebabnya memang alergi saja karena cahaya matahari atau apapun ya. Yang pasti kita harus mencari tahu dulu penyebabnya apa, jangan sampai akhirnya melebar kemana-mana. Karena kalau misalnya autoimun kan bisa kena ke ginjal, bisa kena ke organ lainnya, itu sangat kita sayangkan sih. Apalagi kan Pak Jokowi adalah sosok yang luar biasa di negara kita ini. Dok, ingin mengkonfirmasi ketika ini disebutkan alergi kulit, mungkinkah ini menyebar begitu ya dok ya, atau menular ke orang lain? Dari pengamatan dokter, dari gejala-gejala yang terlihat, ini menularkah? Kalau dari gejala yang terlihat tidak mungkin bisa menular ya. Yang mungkin ada beberapa selentingan, ini adalah Stevens Johnson syndrome, di mana itu adalah kegawat daruratan pada penyakit kulit ya. Kalau saya lihat sih ini jauh banget dari SSJ ya, atau Stevens Johnson syndrome. Karena biasanya kalau Stevens Johnson syndrome itu menyerangnya mukosa. Sedangkan kalau kita lihat di sini kan pada mukosa bibir Pak Jokowi itu baik-baik saja, sehat, konjungtivanya, matanya juga baik-baik saja. Jadi menurut saya sih ini bukan SSJ ya, tapi ini adalah alergi sistemik yang penyebabnya masih kita harus cari tahu lagi. Oke, dokter tadi sempat menyebutkan juga terkait dengan autoimun dok. Mungkinkah ada tanda-tanda lain selain yang kita lihat ya dalam video begitu? Ada tanda-tanda tidak sih atau gejala visual yang mungkin paling umum begitu ya dok muncul pada kasus ini? Mungkin ada spesifikasi untuk area-area tertentu ketika menyebutkan tadi autoimun, karena dokter sempat ada dugaan juga gitu ya soal autoimun ini. Ya, bisa saja ini terjadi karena lupus, namun untuk menegakkan diagnosa tersebut itu harus melakukan cek darah terlebih dahulu ya. Jadi nggak bisa dilihat hanya dari penampilan saja, merah-merah saja nggak bisa. Harus melalui cek darah terlebih dahulu. Oke, harus cek darah. Mungkin bisa kasih tips juga dokter,
apa sih mungkin yang bisa dilakukan kepada masyarakat umum ya, terutama ini bagi yang entah mungkin memiliki kulit sensitif, riwayat alergi, ataupun mengkonsumsi obat-obat tertentu atau terkena sinar matahari begitu, faktor lingkungan, dokter. Tipsnya seperti apa ya dok, supaya masyarakat ini mungkin lebih aware begitu ya, peduli terhadap kesehatan kulit ya, tidak menyepelekan gejala yang muncul? Penyebab alergi pada kulit itu banyak sekali. Kita nggak usah khawatir, bisa jadi karena ringan, bisa jadi juga karena berat. Tapi yang jelas, saya kasih tips untuk masyarakat, jangan pergi ke dukun, jangan pergi ke orang pintar, karena nggak akan sembuh. Datanglah ke tempat yang tepat, ke klinik, carilah dokter, periksa dengan baik, dapatkan masalahnya apa dan diobatin. Pasti insya Allah sembuh pasti. Oke, baik. Dokter kecantikan sekaligus content creator Dr. Richard Lee, terima kasih banyak sudah bergabung dan sudah memberikan tips. Sehat selalu dokter, terima kasih.